الفاتحة حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، وإلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهدي وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشاهد البلدة، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار وعلوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله الفصل الثالث فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة قال بسم الله اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأفنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مغفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت، فلك الحمد غير مغفور ولا مودع ولا مستغنى عنك. الفصل الثالث، fasal yang ketiga. Sebelum mulai ini, malam ini ulun pakai mic hanyar biar pengen tahu aja. Kita bacakan Fatihah dulu mic-nya ini supaya berberkah ya, supaya bermanfaat. Siapapun yang membantu, yang berpartisipasi untuk supaya kawata tukar mic ini, semoga hartanya menjadi harta yang barokah dan digantikan dengan gantian yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga membawa keberkahan dengan berkat diberikan kepada majlis ilmu. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mikrofon aja dibacakan Fatihah. Karena memang Fatihah itu 5 quri'alahu, sesuai apa yang diniatakan, apa yang kita baca.
maka niatnya yang ini itu dapat, niatnya yang ini dapat. Makanya kan para ulama, para habaib selalu kada tertinggal Al-Fatihah ya. Ya alhamdulillah ada perubahan, jadi kada perlu ulun bertunduk terus gini kan. Nah ini bebas hendak sempak sana simpal sini kau. Naam, al-faslu tsalis, pasal yang ketiga malam ini tentang fima kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada sesuatu yang yaquluhu mengucapkannya an-nabi sallallahu, itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qabla at-ta'ami wa ba'dahu, sebelum makan apa nang dibaca, wa ba'dahu dan setelah makan. Biasa kita sebelum makan itu tasmiyah. Tasmiyah lain bertasmiyah nang kayak kita biasa bang, tasmiyah sebelum makan bertasmiyahan kapal lawasan lainnya. Tasmiyah maksudnya apa? Istilah membaca bismillah. Setelah makan maka mengucap alhamdulillah. Itu secara umum sudah minimal sunnah kita membaca bismillah sebelum makan, kemudian setelah makan alhamdulillah. Nah di dalam fasal ini ada doa-doa yang lebih khusus lagi yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kada ingat kalau kena membaca apa makan minum, soalnya apa? Kalau kita kada bebacaan, maka makanan yang kita makan, minuman yang kita makan itu diumpati oleh syaitan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil ma'idatu qala bismillah Allahumma ij'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza wudi'at, apabila diletakkan al-ma'idatu, suguhan makanan. Jadi maidah itu bisa juga sesuatu nang diurai gasan makanan. Jadi makanan belum datang lalu diurai, misalnya tikar atau kain diurai dulu, itu namanya maidah. Nah kalau sudah diandak itu maka kemudian diandaki juga makanan di atasnya, lalu qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahi Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Jadi dengan ucapan bismillah ini minimal, paling sedikit jangan sampai kada ingat kalau makan kita membaca bismillah. Lebih sempurna ditambahi ar-rahmanir rahim, bismillahirrahmanirrahim. Ulun kada hafal guru bismillahirrahmanirrahim. Oh ma amun kada hafal bismillah napa pangagi. Misalnya ada kayak apa guru kada hafal, kada bisa baca bismillah. Amun kada bisa belajar. Tapi kan anak halus sedikit kau ajanya membaca bismillah insyaallah ya. Itu minimal. Nah, kemudian sedikit penjelasan. Qala an-Nawawi fil adhkar ajma'a al-ulama'u ala istihbab at-tasmiyati 'ala at-ta'am fi awwalihi. Fa in taraka fi awwali 'amidan aw nasiyan aw mukrahan aw 'ajizan li 'aridin akhar thumma tamakkana fi athna'i aklihi ustuhibba ayyusammiya wa yaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi ujar Imam Nawawi, ulama sepakat akan kesunahan membaca bismillah sebelum makan. Sepakat sudah. Berarti kalau sepakat itu kada ada yang berbeda. Apabila meninggalkan bacaan bismillah, baik basing hajat ataupun kada ingatan ataupun dipaksa diancam, awas nyaon baca bismillah, ndak cekek nyawa
Misalnya dipaksa jangan baca bismillah. Au ajizan, atau karena kadakawa disebabkan sesuatu, misalnya terburu-buru, hancap-hancap, lalu kan ingatan lagi bismillah, atau kada sempat lagi baca bismillah. Maka jikalau pas pertengahannya kawa, maka baca. Atau sudah tuntung disunahkan membaca, yaitu bacaan yang sudah kita tahu juga, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini nang kada ingat di awal. Kalau sudah, maka kada usah lagi baca itu. Nah, pas tengah lagi makan, lalu ingat astagfirullah, belum baca bismillah, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada orang memadahi, pian tadi kada bismillah, di mananya tahu makanan diandak langsung, dia pian hantup langsung. Kada bismillah, nang menakur kan anak pulang, gengsi kada unda bismillah tapi dalam hati. Oh, padahal indah kalah lawan kan anak kan, karena menakur kan anak gengsi kan, jadi iya tetap bismillah tapi dalam hati nyawa kada mendengar. Nah ini kalau memang kita kada terbaca, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wa yustahabbu ay yajhara bistasmiyati, dan disunahkan menyaring membaca bismillah itu, liyakuna fihi tanbihun, supaya menjadi peringatan li ghairihi ala tasmiyati. Kalau orang banyak, maka dianjurkan menyaring sedikit baca bismillah, karena mungkin di antara orang banyak ini banyak ada yang keingatan, maka kita bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di Kompas ya, biasa sebelum makanan itu, Allah Allahyarham meninggal beliau sudah, Guru Dailami. Jadi sidin memimpin. Kalau kita sudah bersurungan, maka kadang makannya dulu kecuali sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hanya makanan tak. Karena ada juga nang keingatan itu dulu dibaca, tetap aja sidin baca juga supaya berberkah. Ya. Ini biasakan di rumah dulu, misalnya berkumpulan anak bini kan. Jadi sebelum makan jangan ada dulu nang sebelum berdoa jangan ada nang menggatuk makanan. Sudah dudukan, ayo baca doa. Suruh anak kehalajarikan, ayo baca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan. Salah doa ini berarti. Kenapa jadi baca doa itu salah doanya? Mungkin kuitan kada hafal lalu bertulis di ranjang, jadi dihafali anak, tak salah anak dikiranya doa apakah? Ya. Doa gitu kan usah ditulis-tulis, hafali aja gitu tuh ya. Wali yuqtada bihi bidzalika, dan supaya diumpati dengan itu, dengan menyaring tadi itu pada yang demikian. Ini terutama untuk sang orang yang diumpati ya. Jadi siapa misalnya tokoh pemuka di kampung, hendaklah menyaring sedikit membaca bismillah supaya yang lain mengumpati, atau supaya mengingatkan kepada yang lain ya. Nah, doanya kembali ke atas tadi, Allahumma ja'alha ni'matan, ya Allah jadikanlah ia itu nikmat yang kita makan, makanan yang kita makan tadi itu ni'matan sebagai satu nikmat, masykuratan yang disyukuri. Sebab kalau kita bersyukur dengan nikmat akan ditambahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Masykuratan yaitu yang disyukuri, tasilu biha yang mana sampai biha dengannya, ni'matal jannati akan kenikmatan surga, yang mana dengan nikmat yang kita makan itu bisa menyampaikan kepada kenikmatan di surga. Ini doa yang dibaca oleh Rasul sebelum makan. Allahumma ja'alha ni'matan masykuratan tasilu biha ni'matal jannah.
sebutin dapat tambahan doa. Sebelumnya kan kita Allahumma barik lana aja sudah, mulai bahari sampai duha mulai Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Nah ini ada tambahan, maka kalau bisa dihafalkan bagus, kalau kada tulis di kertas andak di mana biasa seorang hendak makan. Bisa ada meja makan misalnya, hendak di situ. Jadi kada seorang aja yang dapat membaca, anak bini pun umpat juga membaca. Ini doa tambahan selain daripada yang sudah kita biasa setiap hari membacanya. Kemudian lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qurriba, diparakakan ilaihi kepada beliau ta'amun makanan, maka apa beliau yaqul, mengucap beliau bismillah. Ini aja handap. Nah ini nang paling nyaman dan paling handap sudah. Masalahnya kada keingatan, apalagi pas sudah lapar benar disuruh orang langsung sepang kada diingat-ingat ya. Ini kena kopi datang jangan langsung hirup aja, sabar dulu, sabar ya, sabar. Wadai juga jangan langsung makan, kita Fatihah dulu ajar kena baca doa. Kalau baca doa masing-masing kau aja, kalau insyaallah kopi. Faida faraga, dan apabila tuntung qala, maka beliau mengucap Allahumma. Nah ini terpanjang dan doanya mungkin yang kita kada biasa. Kita kalau sudah tuntung makan paling alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah ini ada berbeda. Qala Allahumma at'amta, ya Allah. Jadi Allahumma itu sama dengan ya Allah, wahai Tuhan. At'amta, engkau yang memberikan makan. Wasaqaita, dan engkau yang memberikan minum. Wa agnaita, dan engkau yang mencukupkan. Wa aqnaita, dan engkau yang memberikan harta untuk bisa dimakan. Itu makna panjangnya ya. Wa aqnaita, yaitu engkau yang memberikan harta yang bisa dibikin untuk jadi kami makanan. Itu makna aqnaita. Nah, hendak masuk ke sini pula. Jangan-jangan dikamihinya di situ kan. Jadi mencium bau kamihinya mau boleh pulang. Wahadaita, dan kemudian engkau yang memberikan petunjuk hidayah. Wajtabaita, dan kemudian engkau yang memilih kepada hambamu. Ijtabaita, engkau yang memilih dan menentukan kepada hambamu. Falakal hamdu ala ma'ataita, maka bagi engkaulah pujian ala ma'ataita, atas apa-apa yang engkau berikan. Ini doa lain yang dibaca oleh Rasul setelah tuntung makan. Pemulaannya handap bismillah, kemudian setelahnya Allahumma at'amta wa saqaita wa agnaita wa afnaita wa hadaita wajtabaita falakal hamdu ala ma ataita. Ini juga bagus dihafali. Kada kawat tiap kali makan mungkin barang sekali kena. Malam ini kita niatakan, kita azamkan untuk membaca apa yang kita dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kada bana sekali barang terbaca. Jikalau kada kawat tiap hari, setiap kali makan kada kau membaca, paling kada benar sekali malam ini. Siapa tahu malam ini ada orang berundangan, langsung kita praktekkan. Membaca doa sebelum makan dan setelah makan ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam
idza rufi'at, apabila diangkat, maidatuhu, itu tadi surungannya, qala, maka beliau berucap, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamdan katsiran, dengan pujian katsiran yang banyak, thayyiban yang bagus, yaitu yang ikhlas murni semata-mata untuk Allah. Mubarakan fihi, kemudian yang diberkahi, fihi, padanya. Pujian yang murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberkahi di dalam pujian itu kita. Jadi kita memuji itu pun dengan harapan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi kafana wa awana, masih ada lagi. Alhamdulillahilladzi kafana, yang mencukupkan kami, wa awana, dan menyiapkan tempat kembali. Awana, menyiapkan tempat untuk kita kembali. Ghaira makfiin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu, yang tidaklah ditolak, itu pujian yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wala makfurin, dan juga yang tidak diingkari, wala makfurin, dan juga yang tidak diingkari itu nikmatnya, wala muwadda'in, dan juga yang tidak ditinggalkan, wala mustaghna anhu, dan juga yang tidak, wala mustaghna, yang tidaklah nikmat itu tadi mencukupi daripadanya. Maksudnya apa? Wala mustaghna anhu, nikmat yang tidak mencukupi, artinya selalu ditambah oleh Allah, ditambah terus oleh Allah, ditambah terus oleh Allah. Dengan berkat kita memuji, bersyukur kepada Allah, maka selalu ditambah, ditambah, ditambah. Itu makna mustaghna. Nikmat, kenikmatan yang tidaklah mencukupi sehingga selalu diberi tambahan oleh Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna huwa, ia adalah Tuhan kita semua. Terakhirnya, jadi setelah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, alhamdulillahilladzi kafana wa awana ghaira makfin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbuna. Sampai di situ doanya. Ini juga kita mungkin asing mendengarnya, ya, karena terbiasa. Tapi ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kada kau menghafali, ya sekali-sekalilah dibaca, bertulis. Sesuatu yang kita hendak bisa, maka harus ada usaha. Imma dengan cara menghafalkan atau dengan cara ditulis di kertas. Kalau kada kau menulis, minta tulisakan lawan orang. Kalau kada kau juga orang menulisakan, minta bacakan lawan orang, seorang mau empati. Tapi ini repot, aman di rumah seorang makan sekeluargaan, orang bagi orang tolong bacakan doa ini bang, ngalih kan repot. Maka usaha sendiri, tulis, kemudian dibaca. Pimpin anak buah kita misalnya, ayo baca, dudukan, bismillahirrahmanirrahim, baca doa dulu. Mendidik kayak apa supaya ini terbiasa dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian lagi wa kana idza faraga min ta'amihi, dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faraga, apabila selesai tuntung, min ta'amihi, daripada makannya, qala, maka beliau berucap, Allahumma lakal hamdu at'amta wa saqaita wa ashba'ta wa arwaita, falakal hamdu ghaira makfurin wala muwadda'in wala mustaghna anka wala mustaghna anka. Ini doa lain pulang. Ya, jadi mungkin Rasul ini berbeda-beda. Rasul itu ketika dalam satu tempat membaca satu doa ini, ketika di tempat lain doanya ada lain pulang. Nah, sebagaimana mungkin dulu pernah ulun sampaikan mengenai orang bertakun, apa amalan yang paling afdal, lalu jawaban Rasul berbeda-beda. Itu karena apa? Tergantung orang yang bertakun. Ketika orang yang bertakun ini apa amalan yang paling afdal, sedangkan orangnya sembahyang ketujuh terlambat-lambat, maka dijawab oleh Rasul dengan paling afdal amalan itu adalah salat fi waktiha, salat tepat waktunya. Karena apa? Yang bertakun ketujuh terlambat sembahyang. Lalu kemudian dijawab pulang, ada bertakun kayak apa soal amalan yang paling afdal, lalu dijawab oleh Rasul, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena yang bertakun ini mungkin kurang bakti lawan kuitan. Begitulah Rasul cara memberikan obat kepada setiap orang yang bertakun, beda-beda. Nah, mungkin di sini pun itu kenapa berbeda-beda, ya karena satu sisi mungkin ya tempat dan waktu yang berbeda, lalu ada kalimat-kalimat yang berbeda. Namun inti dari semua doa Rasul itu adalah ucapan alhamdulillah. Ya. Wa kana idza faraga, dan adalah Rasul apabila tuntung min ta'amihi, daripada makan beliau, qala, maka beliau mengucap alhamdulillah. Qala lain alhamdulillah. Qala lakal hamdu at'amta wa saqaita. Lakal hamdu, bagi engkau ya Allah pujian-pujian. Hanya untuk engkau ya Allah pujian-pujian. At'amta, engkau memberikan makan, engkau yang memberikan makan. Wa saqaita, dan engkau yang memberikan minum. Wa ashba'ta, dan kemudian engkau yang mengenyangkan. Wa arwaita, dan engkau yang memuasakan dahaga. Nah, di sini kalimat wa ashba'ta ini isyarat kepada masalah akidah, keyakinan kita bahwasanya makan dan minum itu bukan inya sendiri yang mengenyangkan, bukan inya sendiri yang memuasakan rasa haus, tapi itu semua adalah Allah. Walaupun kita makan sebanyak-banyaknya, kalau Allah kehendak memberikan rasa kenyang, maka kenyang-kenyang. Ya, ini masalah keyakinan. Makanya di dalam akidah itu kalau kita pelajari bahwasanya barang siapa yang meyakini bahwasanya api atau pisau itu ia memberikan pengaruh, memberikan bekas secara tabiatnya, maka ini termasuk orang yang kufur. Ini masalah halus, masalah seperti ini. Kadang kita tersalah-salah memahaminya ya. Asba'ata, engkau yang mengenyangkan ya Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika dihamputakan ke api oleh Raja Namrud, apa yang terjadi? Api kalau secara aslinya kan kita mengetahui api itu apa? Membakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, kada terbakar sedikit pun. Bahkan seandainya kada ucapan Kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, seandainya ada kalimat salam, maka Nabi Ibrahim justru di dalam api itu kedinginan menggigil. Nah, dari sini kita harus punya keyakinan bahwasanya sesuatu itu tidak memberikan efek apapun kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun Allah meletakkan satu kekuatan, tapi tetap tanpa ada izin Allah, maka kada kau apa-apa. Ini yang dipegang orang-orang Bahari dengan keyakinan yang mantap, sehingga semuanya bisa menjadi pegangan. Wa asba'ta wa arwaita, dan engkau yang memuasakan rasa minum. Kita minum itu kalau makan kan, setelah makan timbul rasa kenyang. Kalau setelah minum timbul rasa puas. Asalnya haus, dahaga, lalu kemudian minum, maka timbullah rasa puas. الفاتحة لما شاء القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصفية أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاههم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية يصلح جهتنا وبلدان الإسلامية ويصلح العمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. بسم الله على بركة الله. Falakal hamdu ghaira makfurin wala muwadda'in wala mustaghna anka. Sama seperti teks yang pertama, hadis yang pertama tadi sebelumnya, falakal hamdu ghaira makfurin, yaitu bagi engkaulah pujian-pujian ya Allah, ghaira makfurin, yang tidaklah diingkari pujian itu tadi, wala muwadda'in, dan juga tidaklah ditinggalkan, wala mustaghna anka. Kalau tadi di muka wala mustaghna anhu, kalau di sini mustaghna anka, yaitu apa? Nikmat yang tidaklah menjauhkan, mencukupi. Kalau seandainya kita diberi nikmat selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah. Nikmat yang diberikan kepada kita luar biasa. Kita ini kadang pakai meminta, kadang-kadang diberi oleh Allah. Kada pakai berulah proposal dulu untuk minta sesuatu, Allah berikan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dan lagi hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min ta'amihi, apabila beliau tuntung daripada makannya, qala, maka beliau berkata, berucap, berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini kan anak TK kan hafal ini. Langsung aja mendengar alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sekalinya ada menyambuti mustaqim. Karena anakannya asal mendengar musnya aja sambungnya takim, ini mustaqim. Padahal muslimin. Ini nang ma'ruf, insyaallah kalau ini berataan hafal sudah. Permasalahannya tinggal ingat kada ingatnya aja lagi. Imbah tuntung makan, kadang-kadang kada ingatan juga. Menyetuntung makan, alhamdulillah nikmat sudah selesai, kada ingat lagi alhamdulillah. Langsung nang diambil bagi nang berokok, langsung rokok dulu. Ya. Karena bapak berokok itu urusan silakan pribadi, cuman jangan kada ingat alhamdulillah. Karena pas waktu ada berokahnya ingat bismillahirrahmanirrahim, berokoknya bismillah.
Berokok nang sunnah jar kiai, ada cara berokok nang sunnah apa? Ketika hendak berokok baca bismillah. Mbahnya nak sedikit bismillahirrahmanirrahim. Kena mbah tuntung berokok alhamdulillah. Ini berokok nang sunnah. Kan ada rokok tetap hukumnya makruh. Ya. Kemudian apakah makruh itu digawe dengan perkara sunnah lalu jadi sunnah? Kada tetap ya sudah ya. Pokoknya gitu nang ketujuh berokok silahkan tetap nang kada berokok kada usah mencela juga. Karena kita kada tahu mungkin aja dengan rokok itu orang itu bisa malah bisa dia asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang-orang tertentu aman kita ini memang berokoknya menikmati masih. Bukan karena asik dengan Allah ya. Kalau Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani beliau sisa. Dan kalau sudah asik menyisa beliau kada peduli dengan orang lain. Tapi ini wali min aulia Allah. Kita jangan hanya mau umpati, oh Syekh Yasin perokok juga sih. Syekh Yasin itu gelarnya musnidud dunia. Sanad seduniaan ada di sini. Bukan manusia biasa kaliber beliau itu. Nah, kawakah menuruti juga jadi musnad itu dulu hanya berokok. Jangan menuruti berokoknya aja gitu. Ya, itu pribadi masing-masing. Jadi kada usah saling memojokkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw syariba, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akala aw syariba, apabila akala itu fi'il madhi berarti sudah tuntung, apabila setelah makan, aw syariba atau setelah minum, qala maka beliau mengucap atau berdoa alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwagahu wa ja'ala lahu makhraja. Rata-rata kan seberatan doa yang dibaca oleh Rasul terakhir setelah makan adalah alhamdulillah. Nah kita minimal di situ paling kadabana imba tuntung makan alhamdulillah. Makan dan minum sama ya. Nah di sini pulang doa lain yang dibaca oleh Rasul alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa, segala puji bagi Allah alladzi at'ama yang ia telah memberikan makan, wa saqa dan telah memberikan minum, wa sawwagahu dan kemudian memudahkan masuk suapan. Ini baca arti panjangnya. Sawwag itu artinya apa? Menyamanakan, memudahkan masuknya makanan. Bahasa kita itu apa? Dan menagukakannya. Menagukakan kemuntung kita. Allah yang menjadikan supaya kita kau menaguk. Wa ja'ala lahu makhraja, dan kemudian menjadikan Allah juga lahu bagi makanan itu tadi makhraja, jalan keluar pulang. Coba kalau makan aja pian kada keluar-keluar nanti apa rasanya? 2 hari makan, 3 hari makan kada ada membuang-buang. Kayak apa parut rasanya? Dicatok tong tong bunyinya. Nah ini ternyata membuang itu pun nikmat luar biasa. Keluar dari kamar mandi apa yang kita baca? Ghufranaka 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 alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani wa abqani ma yanfa'uni. Kita bersyukur pulang keluar dari kamar mandi alhamdulillah. Apa? Alladzi adhaba, nang menghilangkan daripada diriku al-adza, kotoran-kotoran keluar. Coba kalau kada keluar pian kayak apa rasanya? Ada orang ini bukan kada ko BAB tapi kada ko bekantut aja. Kada ko bekantut sampai akhirnya diurut kada kawa, disapui bawang tetap aja juga kada mau, minyak kayu putih sudah parah habis sebotol. Kada tahu juga, dibawa ke rumah sakit. Diperiksa ternyata udah dokter ini harus dioperasi supaya kemau keluar angin. Takajud kayak apa operasi? Adanya dulu dokternya duduk dulu pikir. Duduk di ruang tunggu betate lawan orang. Pender betakun pian apa garingnya udah nang tadi anak operasi. Aku habis operasi. Kenapa? Kada kau bekantut.
iyalah sama aja penyakit tapi dalam hati. Bangke apa tadi dioperasi? Dioperasi berapa biaya operasi? Selawi juta operasi. Ini nah hendak operasi mendengar takajud selawi juta, saking takajud-kajudnya takantut-kantut pulang, akhirnya kada jadi operasi. Selamat hatinya alhamdulillah, gara-gara takajud takantut akhirnya kada jadi operasi. Bulik ke robah selamat sudah, cuman orang yang lawas banget kada buang angin itu baunya masya Allah, akhirnya nang dihiga pulang mau kan Ada dulu di pondok kejadian memang kada mau BAB ya. Yang ngaran di pondok kan makanan itu kadang-kadang ya apa jurang bahap lain ngaran kenalan pondok. Yang penting asik makan kanyang, rupanya makan kada ada BAB sampai akhirnya kada mau. Ada sakit paru kesakitan dibawa ke dokter di rumah sakit Bangil. Akhirnya oleh dokter diobati dengan cara ada sesuatu yang dimasukkan lewat lubang kemaluan. Hanya dalam hitungan berapa menit rupanya obat itu bereaksi, subhanallah Pak. Pertama takantut dan baunya masya Allah. Itu kekawanan dulu ada gitu. Nah, terjadi. Ya makanya kita pun hendaklah makan itu sesuatu yang memang kira-kira pencernaan kita itu kau mencerna. Sebab di dalam parut ini kan kita ada apa maidah. Maidah itu untuk mencerna makanan, ditampung lalu kemudian dicerna, diproses lalu yang bermanfaat jadi tubuh kita, kemudian yang kada bermanfaat ampasnya itulah jadi kotoran. Nah di sini doanya Pak, wasawwaghahu, yaitu Allah memudahkan supaya kita kau menyuap, wa ja'ala lahu, dan kemudian menjadikan baginya makhraj, jalan keluar. Supaya kau keluar, amun kada keluar pian ya Allah tadi tahu ya pian merasakan aja tuh sakitnya kayak apa, amun seandainya berapa hari kada BAB kayak Pak. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dan lagi daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kunna adalah kami indan Nabi, di sisi atau berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, satu hari. Jadi suatu hari kami berada di sisi Nabi, faqurriba ta'amun, lalu diparakakan makanan kepada beliau. Faqurriba ta'amun, lalu diparakakan makanan. Falam ara ta'aman, maka aku kada melihat. Ujar Sayyidina Ayyub tadi Al-Ansari, Abi Ayyub Al-Ansari, falam ara ta'aman, tidaklah aku melihat akan makanan a'zama, yang lebih besar, barakatan, keberkahan, minhu, daripadanya. Awwala ma akalna, ketika kami memakannya. Jadi ketika makan pertama bersama Nabi ketika disuruh itu luar biasa, beliau menyaksikan berkah bana makanan ini. Dari mana? Dengan mencukupi kepada orang-orang yang ada. Wala aqalla barakatan fi akhirih, dan kemudian aku kada menyaksikan. Tadi kan falam ara ta'aman, wala di sini wala ara aqalla, dan tidaklah aku melihat aqalla barakatan, paling sedikitnya keberkahan fi akhirih, di waktu akhir makan ini sekalinya hilang berkah nang tadi pertama banyak benar, ternyata di akhir kada lagi berkahnya. Ujar Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Fakulna, lalu kemudian berkata kami, ya Rasulullah, ini karena ada Rasulullah, kau langsung bertakun, kenapa jadi ini kejadiannya? Pertama berkah, pas terakhir berkahnya hilang. Kenapa? Fakulna ya Rasulullah, kaifa hadza? Kayak apa neng ini ya Rasulullah? Bedima apa neng ini? Faqala, lalu kemudian Nabi bersabda, qala inna dzakarna smallahi ta'ala hina akalna. Lalu Rasul pun menjawab akan pertanyaan beliau, inna zakarna, sesungguhnya kita menyebutkan ismallah, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala, hina akalna, ketika kita makan pertama kita menyebut nama Allah, bebaca, maka disitulah jadi makanannya berkah.
Summa qa'ada, lalu kemudian dudukan, qa'ada man akala, kemudian duduk orang-orang yang makan. Walam yusammillahi ta'ala, dan kemudian tidak menyebut ia akan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akala ma'ahu syaitan, lalu kemudian makanlah bersamanya syaitan ma'umpati. Jadi ketika pertama ini berkumpulan Nabi dengan para sahabat makan, bacaan bismillah. Imbah itu sudah parak tuntung, datang orang umpat makan yang tadi itu. Summa qa'ada fa'akal, summa qa'ada man, kemudian datang orang akala, makan juga umpat lawan rombongan Rasulullah tadi. Walam yusammillahi ta'ala. Nah orang ini seiku ini kada bacaan, langsung aja duduk belapak umpat makan langsung, kada bacaan. Gara-gara seikung itu lalu akhirnya nang asalnya berkah hilang berkah. Nah ini berkah akhirnya turun, hujan turun. Insyaallah berkah ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Saifan doanya. Hujan yang membawa keberkahan ada di doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah buat kita, bukan sesuatu yang menjadikan bencana buat kita ya. Fa'akala, gara-gara kada membaca bismillah, fa'akala ma'ahu syaitan, lalu makanlah bersamanya syaitan umpat jua duduk. Ini padahal ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa kalau kita nang kada siapa-siapa nang kau diandalkan, kada bebacaan berataan sebelum makan tertawaan. Wah ini pulang rame benar. Kalau sudah makanan di warung-warung di rumah makan, sebelum makan kada bebacaan, tapi apa? Hadang dulu, foto dulu, pasang di status, aku lagi makan di rumah, makan wong Solo. Lalu ujar kawan dijawab koyo, pamer. Sekalinya membalas juga kawan, aku lagi di wong sate Tegal. Gimana itu ngarannya? Ortega, rumah makan Ortega, itu singkatan dari orang Tegal. Kan ingat lagi pembacaan, gara-gara Pak asik foto-foto, trek foto. Sekalinya umpat duduk lawan orang bandar aja di foto dikirim ada orang, indah kalah lawan orang umpat duduk setempat lah moto-moto. Ya Allah, ini ini jangan tapi percaya lawan gitu-gitu ya. Seandainya orang ini tadi bacaan, maka setan kada keumpat. Kan tadi di awal dianjurkan bacaan, kalau kada ingat di tengah, maka kalau seandainya pas di tengah makan ingat, maka baca bismillahi awwalahu akhirahu. Kalau sudah tuntung hanya ingat juga, maka baca bismillahi awwalahu akhirahu. Maka disebutkan ketika kita membaca itu dan kita sudah tuntung makan, setan yang tadi umpat makan, inya akan memuntahkan seberataan makanannya tadi itu. Luar biasa kan? Jadi kalau hendak mengerjai setan, menggawi setan, mulai pertama harus bacaan kita makanan. Biar aja setan empat makan, ayo dulu. Imbah tuntung hanya kita sama-sama baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Akhirnya setannya muak tak keluar berataan habis. Patuh lah kejere gitu. On setan. Tapi rugi kita, berkahnya kurang. Walaupun itu memang setan temuakan, tapi kita kan dapat berkah dari pertama. Ya. Jadi baca aja biar kena, supaya dari pertama sudah setan kada kau umpat-umpatan ya. Naam, kemudian selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'am fi sittatin min ashabihi fajaa a'rabiyyun fa akalahu bi luqmatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law samma lakafakum. Ini juga hadis ini senada dengan hadis yang di atas tadi, hanya saja isinya sedikit berbeda. Yaitu kalau tadi kada disebutkan siapa, tapi di sini disebutkan orang yang datang ke dunia ini adalah seorang A'rabiyun, yaitu orang Bedui yang datang. Ya.
Cukup sampai di sini dulu, insya Allah kita sambung pulang. Ya, mudah-mudahan kita mengamalkan apa yang kita dapat hadis-hadis yang berkaitan dengan bacaan-bacaan sebelum makan ataupun sesudah makan. Ya. Dengan niat semoga dengan kita mengamalkan ini menjadikan Rasulullah cinta dan sayang kepada kita seberataan. Itu harapan kita. Dengan kita mempelajari apa-apa yang dari Rasulullah, lalu kemudian ada ingat niatan, keinginan untuk mengamalkan, semoga itu menjadikan cintanya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada kita seberataan. Dan semoga majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang membantu, yang menolongi dalam majlis ini, baik tenaga, pikiran, harta ataupun yang lainnya, yang mereka berpartisipasi membantu sehingga majlis ini bisa hidup, bisa ramai, bisa didatangi orang banyak, semoga mereka apa yang mereka lakukan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan balasan yang luar biasa, dan di akhirat dengan balasan surga berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukup sampai di situ dulu. Adakah pertanyaan? Ada kosong. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ya Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dhakat Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan laima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم